Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Al-Fakir melalui khutbah yang singkat ini menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita hiasi kehidupan di dunia ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang apabila kita bisa mendapatinya akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar adalah malam awal permulaan Al-Qur'anul Karim diturunkan secara ijmal, secara global, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Lalu kemudian nanti dari Baitul Izza diturunkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tafsil atau secara bertahap melalui malaikat Jibril alaihis salam. Dan turunnya dari Baitul Izza ke Rasulullah itu para ulama sepakat, walaupun berbeda pendapat, tapi yang paling muktabar turun Al-Quran secara bertahap, permulaannya adalah tanggal 17 Ramadan. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza pun sama, adanya di bulan Ramadan. Maka mengapa bulan Ramadan ini dinamakan bulan yang sangat mulia? Yang pertama, karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan awal permulaan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya adalah hudan, yaitu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Manusia yang dimaksud siapa? Al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa.
Enggak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya tidak lain tidak bukan mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita diperintahkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan? Sama kita tahu bahwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan berpuasa agar kita menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Siapa manusia yang mulia di sisi Allah? Tidak lain tidak bukan yaitu mereka manusia-manusia yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu diwajibkan pula mereka berpuasa. Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang yang berpuasa bisa menjadi manusia bertakwa. Ada kalanya mereka berpuasa hanya menggugurkan kewajiban saja, menahan lapar, menahan haus. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari kita berpuasa ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pada umumnya ingin mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pada umumnya ingin mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitannya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan untuknya segala hal menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap manusia pun menginginkan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard al-ayah. Andai kata penduduk suatu negeri mereka sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Bahkan harapan terakhir manusia kelak setelah mereka meninggalkan dunia akan berjumpa dengan alam akhirat. Apa yang diharapkan oleh manusia di alam akhirat nanti? Mereka menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Bahwa surga itu Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka selama 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah tarbiyah yang sangat serius. Ini adalah pendidikan dari Allah yang sangat serius agar kita keluar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Ramadan selain diturunkannya Al-Quran, bahwa setiap doa mereka yang berpuasa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sejuta sayang bagi mereka kaum muslimin di negara-negara yang tenang, di negara-negara yang aman, tiba bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Lihat bagaimana saudara-saudara kita saat ini yang dikhianati oleh Zionis Israel di Gaza. Beberapa waktu yang lalu sudah ada kesepakatan gencatan senjata, tapi dalam waktu 4 hari belakangan ini
saudara-saudara kita dalam keadaan Ramadan, dalam keadaan puasa, yang rumahnya hancur, luluh lantah, bahkan mereka saat ini kesulitan makan, kesulitan minum, saat ini dibombardir kembali oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Maka di bulan Ramadan yang setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita umat Islam di Indonesia sulit untuk berangkat ke Gaza secara zahir karena jarak yang sangat jauh. Mungkin kalau kita mampu banyak harta, apalagi di bulan Ramadan kita berzakat, bisa kita kirimkan untuk mereka. Minimal apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Gaza, yang saat ini sedang dibombardir kembali oleh Zionis, sudah ratusan yang wafat, sudah ratusan yang syahid. Bukan hanya orang-orang dewasa, balita pun menjadi sasaran mereka. Ibadah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Zionis Israel dan sekutunya, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Mengapa demikian? Karena di Palestina, di sana ada masjid umat Islam, bukan masjidnya bangsa Arab, bukan masjidnya orang Palestina, tapi masjidnya umat Islam. Kiblat pertama bagi umat Islam yaitu Masjidil Aqsa, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, al-ayah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Ramadan selain bulan yang diturunkan Al-Quran yang di dalamnya setiap doa diijabah, bulan Ramadan adalah syahrul mudha'afah, yaitu bulan yang dimana kita beramal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan khususnya tahun ini, karena tidak ada satupun yang mengetahui apakah masih bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka di bulan Ramadan kali ini yang Allah berikan kita kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah, gunakan sebaik-baiknya untuk bersedekah, gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan, semoga diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, al ayah.
Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'ifina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.